Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldia Fitra Kirani. Di video kali ini kita akan belajar tentang remote access. Pertama kita akan membahas tentang pengenalan telnet dan SSH. Lalu yang kedua kita akan konfigurasi telnet. Yang ketiga kita akan mencoba konfigurasi telnet dengan username. Yang keempat kita akan konfigurasi SSH pada router. Yang selanjutnya kita akan konfigurasi IP address pada switch. Lalu yang terakhir kita akan konfigurasi SSH pada switch. Yuk kita simak videonya. Nah, di sini kita akan belajar tentang remote access. Pada awal-awal session, kita tahu bahwa untuk meremote itu membutuhkan kabel konsol. Kabel konsol itu kalau di Cisco itu yang berwarna biru. Kita di sini tambahkan satu PC di dekat switch. Lalu kita hubungkan dengan kabel konsol dari router ke PC. Masukkan pada port konsol, lalu masukkan pada port RS232. Ini adalah port serial dari komputer. Biasanya kita konfigurasi pada switch dan router. Lalu ke CLI. Ini hanya ada pada aplikasi Cisco. Tapi kalau di real device itu tidak ada. Kita harus menggunakan kabel konsol, lalu disambungkan ke router untuk meremotnya. Kita bisa ke PC, ke desktop, lalu ke terminal. Di sini kita ketik OK. Lalu di sini kita bisa konfigurasinya ya. Di sini kita bisa ketik N. Lalu ketik konfigur terminal. Nah, jadi itu ya, yang jadi masalahnya di sini kabel konsol itu tidak panjang, paling panjang sekitar 3 meter. Nah, untuk solusinya kita ada yang namanya telnet dan SSH. Telnet dan SSH itu untuk remote dimanapun dan kapanpun. Misalkan di PC di VLAN 40 kan jauh dari router dan switch ya. Nah, kita pakai telnet dan SSH agar bisa meremote di telnet dan SSH tersebut, bisa konfigurasi pada switchnya atau routernya. Pakai kabel konsol lalu bisa meremote kapanpun dimanapun. Untuk meremotenya kita membutuhkan yang namanya internet. Router dan switch juga harus terhubung ke internet agar bisa meremote kapanpun dimanapun. Di sini kita akan konfigurasi telnet dan SSH. Namun kita kali ini akan coba konfigurasi telnetnya. Kita langsung masuk pada router, lalu ke CLI. Di sini kita ketik N, ketik conft, lalu di sini kita ketik line PTG 0, pakai tanda tanya ya untuk mengetahui berapa orang saja yang bisa masuk ke telnetnya. Nah, di sini ada 0 sampai 15. Di sini kalian bebas mau berapa orang saja yang bisa masuk ke telnetnya. Di sini aku pakai 0 sampai 2, ini artinya ada 3 yang bisa connect ke telnetnya secara bersamaan. Di sini kita bisa ketik password admin. Setelah itu kita ketik login. Komen login ini adalah saat kita akan masuk pada telnetnya, kita akan memasukkan passwordnya, transport input telnet. Kalau misalkan kalian mau konfigurasi SSH yang ada tulisan telnetnya itu diganti jadi SSH. Sebenarnya transport input by default di routernya adalah AL, jadi transport input AL gitu. Untuk transport input ini untuk remote security apa yang akan kita gunakan untuk by default AL, artinya kita bisa telnet dan bisa juga SSH. Di sini kita ketik transport input telnet. Setelah itu kita ketik exit. Nah, jadi itu untuk konfigurasi telnetnya. Setelah itu kita ke PC di VLAN 40. Lalu ke desktop, lalu ke telnet dan SSH, pilih yang telnet. Setelah itu masukkan IP-nya, di sini bebas. Di sini pakai IP yang 10.10.10.1. Lalu klik connect. Nah, sudah masuk pada telnetnya. Kita masukkan passwordnya yaitu tadi admin. Di sini emang gak bakal muncul karena biar aman, dan bisa dilihat sendiri kita sudah masuk pada telnetnya atau tab CLI pada routernya. Itu untuk telnetnya kita coba masuk pada mode privilege, kita ketik enable.
Dan bisa dilihat sendiri kita tidak bisa masuk pada mode privilege karena di routernya kita belum setting security atau belum setting enable secretnya. Kita coba setting pada routernya agar bisa masuk pada mode privilege router. Kita kasih CLI. Di sini kita ketik enable secret. Di sini kita pakai yang sekolahan.id. Ini misalkan passwordnya sekolahan.id. Kita ke PC di VLAN 40 lagi. Setelah itu pilih yang telnet atau SSH dan pilih tipenya yang telnet. Setelah itu di sini aku IP-nya pakai yang 20.20.20.1. Lalu klik connect. Di sini kita masukkan admin. Lalu ketik N. Lalu masukin password yang tadi sekolahan.id dan bisa dilihat sendiri kita bisa masuk pada mode privilege. Di sini kita coba masuk pada mode global konfigurasi, kita ketik configure terminal. Dan bisa dilihat sendiri kita bisa ngekonfig ya, itu ya untuk konfigurasi telnetnya. Jadi di sini itu tidak usah memakai tab CLI lagi, harus memakai kabel konsol. Sekarang kita bisa memakai telnetnya untuk konfigurasinya. Sebelumnya kita sudah konfigurasi telnet, mungkin beberapa orang menganggap telnet itu kurang secure karena cuma disuruh memasukkan password saja. Kali ini kita akan coba konfigurasi telnet dengan menggunakan username dan password. Kita bisa masuk pada router, lalu ke CLI. Di sini kita bisa setting namanya username. Misalkan username admin 1, password admin 1. Setelah itu kita ketik line VTY 0 sampai 2. Setelah itu kita bisa ketik login lokal. Untuk komen login aja itu untuk memasukkan password aja, tidak untuk memasukkan username. Untuk login lokal ini untuk memasukkan username dan password yang sudah tadi kita buat. Setelah itu kita ketik transport input telnet. Setelah itu kita ketik exit. Lalu kita ke PC di VLAN 40. Kita pilih yang telnet dan SSH, lalu kita connectionnya yang telnet. Setelah itu IP-nya yang 30.30.30.1. Connect dan bisa lihat sendiri sekarang disuruh memasukkan username-nya. Masukkan admin 1. Lalu ketik lagi passwordnya admin 1. Setelah itu kita ketik N. Kita masukkan password yang tadi yaitu sekolahan.id. Kita sudah masuk pada mode privilege itu ya untuk konfigurasi dengan username. Di sini kita akan konfigurasi SSH pada router. Kita langsung saja masuk pada router, lalu ke CLI. Untuk konfigurasi SSH kita membutuhkan yang namanya key. Dalam hal ini SSH adalah secure, jadi kita ketik crypto. Setelah itu kita ketik crypto key generate RSA. Di sini kita disuruh ganti hostname-nya, jangan nama yang router karena router sudah banyak yang pakai. Di sini kita pakai yang hostname sekolahan. Setelah itu ketik crypto key generate RSA.
Di sini kita harus bikin domain name-nya dulu. Di sini kita disuruh ketik domainnya, IP domain strip name, setelah itu sekolahan.id.com, setelah itu ketik crypto key generate RSA. Di sini kita disuruh masukkan how many bits in the modulus. By defaultnya kita disarankan memakai yang 1024. Di sini kita ketik 1024. Setelah kita mendapatkan key-nya, lalu kita konfigurasi transport inputnya. Ketik line VTY 0 sampai 2. Lalu ketik transport input SSH. Setelah itu kita ketik exit. Jadi itu untuk konfigurasi SSH-nya. Pertama kita harus setting hostname-nya, lalu kita setting domainnya, lalu kita masukkan crypto key generate RSA. Setelah itu kita masukkan 1024, lalu di situ kita masukkan line VTY, transport input SSH, dan kita langsung masuk pada pengunciannya. Kita ke PC, lalu ke desktop, lalu pilih yang internet dan SSH. Di situ kita masukkan yang SSH, lalu kita pakai IP-nya yang 40.40.40.1, lalu admin 1. Setelah itu klik connect, dan sekarang kita udah masuk pada SSH-nya. Kita masukkan passwordnya yaitu admin 1, dan di sini kita masuk pada mode privilege. Kita ketik N. Setelah itu kita ketik sekolahan.id. Dan sekarang kita sudah bisa mengkonfigurasi routernya pada komputernya, itu untuk konfigurasi SSH-nya. Di sini kita akan konfigurasi IP address di switch. Misalkan kita di sini pakai switch yang satu ini, terus ke CLI, terus di sini kita ketik N, lalu ketik const. Setelah itu kita ketik interface VLAN 10, lalu setelah itu kita ketik IP address 10.10.10.99, lalu masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Di sini switchnya membutuhkan gateway agar bisa saling berkomunikasi dengan PC yang lainnya. Di sini kita masukin lagi IP default gateway-nya 10.10.10.1. Setelah itu kita ketik exit. Nah, begitu untuk mengkonfigurasi IP address pada switch. Lalu kita ketik lagi configure terminal. Setelah itu kita ketik interface VLAN 20. Setelah itu kita ketik IP address 20.20.20.99. Setelah itu kita ketik subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan IP default gateway-nya 20.20.20.1. Setelah itu kita ketik do show IP interface brief. Sekarang bisa dilihat bahwa VLAN 10 IP-nya adalah 10.10.10.99 dan VLAN 20 IP-nya 20.20.20.99 sudah up. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi SSH pada switch. Untuk konfigurasi sama saja, kita masuk ke switch 1, ke mode CLI. Di sini kita ketik N dulu. Setelah itu ketik configure terminal. Setelah itu kita ketik crypto key generate RSA. Sebelum itu kita setting dulu hostname dan domain name-nya. Jadi kita bikin hostname-nya menjadi hostname switch sekolahan.
Setelah itu kita ketik IP domain name swsekolahan.id.com. Setelah itu kita ketik crypto.key-generate RSA. Setelah itu kita ketik 1024. Nah, sudah beres untuk mendapatkan key-nya. Di sini kita akan setting username dan passwordnya. Di sini kita ketik username admin 2, password admin 2. Setelah itu kita ketik line VTY 0 sampai 2. Di sini saya salah ya, tadi harusnya di enter dulu. Sini kita ketik line VTY 0 sampai 2, baru kita tulis transport input SSH. Setelah itu kita ketik login lokal. Dan sudah selesai untuk konfigurasi SSH pada switch. Kita bisa close dan kita juga konfigurasi pada PC di VLAN 40. Di sini kita ke desktop, lalu pilih yang telnet dan SSH. Di sini kita masukkan IP-nya 10.10.10.99. Setelah itu username-nya admin 2. Lalu klik connect. Dan bisa dilihat sendiri bahwa sekarang kita sudah masuk pada SSH-nya. Kita masukkan passwordnya admin 2. Di sini kita masuk pada mode privilege, kita ketik N. Di sini kita belum setting enable secret di switch-nya. Jadi kita ke switch 1. Di situ kita ketik enable secret sekolahan.id. Setelah itu kita ke PC di VLAN 40 lagi. Pilih yang telnet dan SSH, masukin IP-nya yang 20.20.20.99. Username-nya admin 2. Setelah itu klik connect. Masukkan passwordnya admin 2. Lalu di sini masuk pada mode privilege dan masukkan passwordnya sekolahan.id. Sini kita ketik N dulu, baru masukkan passwordnya sekolahan.id. Dan bisa ya, jadi itu untuk melakukan konfigurasi SSH pada switch. Nah, jadi itu tadi kita sudah belajar tentang pengenalan telnet dan SSH, konfigurasi telnet, lalu telnet dengan username, setelah itu konfigurasi SSH pada router, lalu konfigurasi IP address pada switch, lalu konfigurasi SSH pada switch. Nah, semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan dapat dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.